Halo, bertemu lagi bersama saya Mr. King. Hari ini kita akan mencoba membahas satu soal yang berkaitan dengan dinamika dan kinematika. Ya, di sini ada sebuah soal, sebuah balok A dengan massa 2 kilogram mulai bergerak ke arah kanan pada T sama dengan 0 detik dari keadaan diam. Dari keadaan diam artinya bendanya memiliki kecepatan 0 oleh gaya sebesar 10 Newton. Balok B ditempatkan pada jarak 20 meter di kanan balok A. Pada T sama dengan 2 detik, dikerjakan sebuah gaya konstan F pada balok A, sehingga balok A tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Besar dan arah gaya F tersebut adalah, nah ini akan coba kita jawab, kita akan coba gambarkan dulu sketsanya. Berikut gambar sketsa ataupun diagram dari soal yang telah kita baca. Jadi di sini ada gaya yang diberikan F1 yang mana F1 ini besarnya adalah 10 Newton ya. 10 Newton yang arahnya ke kanan. Jadi ketika gaya ini diberikan, awalnya benda A dalam keadaan diam berarti kecepatan mula-mulanya V0-nya 0, bergerak ke kanan. Karena dia diberikan gaya, maka benda A ini akan mengalami percepatan. Maka kecepatannya akan bertambah. Sehingga nanti ketika benda ini bergerak selama 2 detik, di soal dikatakan bergerak selama 2 detik. Maka benda itu akan menempuh jarak tertentu, ya. Menempuh jarak tertentu, maka dia di sini akan memiliki kecepatan. Kita berikan nama PT, kecepatan saat T, saat 2 detik. Nah, dari sini berarti benda A ini mengalami percepatan. Kita cari percepatannya. Berarti percepatan dari suatu benda itu berdasarkan hukum de Newton adalah resultan gaya ataupun sigma F dibagi massa. Nah, massa benda diberitahu di soal. Massanya itu adalah 2 kilogram. Nah, dari sini sigma F ini adalah total gaya yang bekerja pada benda A. Total gaya yang bekerja pada benda A hanya ada gaya ke kanan sebesar 10 Newton. Jadi kita bisa tuliskan 10 dibagi massanya 2. Sehingga kita peroleh percepatan dari benda A bergerak sebesar 5 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita peroleh percepatannya, maka kita bisa mencari seberapa cepat, berapa kecepatannya ketika berada di posisi tengah ini. Ya, kita bisa menggunakan rumus kinematika. Rumus kinematika yang biasa kita gunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah PT, kecepatan akhir, sama dengan kecepatan mula-mula ditambah percepatan kali waktu. Bisa juga jarak sama dengan kecepatan mula-mula dikali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali waktu. Jadi ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua, kemudian rumus yang ketiga untuk kinematika itu kecepatan akhir PT di pangkat 2 sama dengan kecepatan mula-mula di pangkat 2 ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. Ini adalah rumus kinematika yang akan sering digunakan. Dari sini kita sudah memperoleh nilai percepatan, ya. Nilai percepatan sudah kita dapatkan. Kemudian benda tersebut bergerak selama 2 detik di soal. Kecepatan mula-mulanya 0. Maka kita akan memperoleh nilai VT. Kecepatannya saat setelah bergerak 2 detik. Mari kita cari VT sama dengan kita gunakan rumus yang ini aja ya. Rumus yang ini atau yang ini gitu ya. Cuma di sini kan ada diberitahu waktu 2 detik. Jadi kita gunakan yang ini. Yang ada variabel waktu. Jadi PT sama dengan V0 tambah AT. Dari sini PT-nya yang mau kita cari, V0-nya adalah 0. Kecepatan yang awal ya. Kecepatan mula-mula V0 sama 0.
ditambah dia mengalami percepatan sebesar 5. 5 dikali 2. Kenapa kali 2? Karena benda itu dari keadaan diam, ya diberi gaya 10 Newton, lalu bekerja selama 2 detik. Oke. Dari sini kita dapatkan nilai kecepatannya adalah 10 meter per second saat tiba di posisi ini. Jadi ketika benda A sampai di sini, dia setelah menempuh jarak tertentu dengan kecepatan 10 meter per second. Sekarang kita mau cari tahu berapa jarak yang telah dia tempuh. Anggap ini sebagai S1. Berapa sih jarak yang sudah dia tempuh selama 2 detik? Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita sudah mendapatkan nilai PT-nya, kecepatan akhir. Kita sudah mendapatkan kecepatan mula-mulanya tadi 0 ya. Kemudian ada nilai A-nya 5. Dan kita akan temukan nilai S. Maka kita bisa tuliskan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Maka dari sini PT-nya adalah sebesar 10 meter per second. Ya. Kemudian di sini ada nilai percepatannya sebesar 5 meter per second kuadrat. Jadi kita masukkan 10 pangkat 2. V0-nya ini adalah kecepatan. Kecepatannya mula-mula 0 ditambah 2 dikali percepatannya adalah 5 dikali S. S ini adalah jarak. Dalam kasus ini S1 ya. Kita mau tahu nilai S1-nya itu berapa. Nah, dari sini kita peroleh ini adalah 100 sama dengan 2 kali 5, 10 S1. Sehingga kita peroleh nilai dari S1 adalah 100 per 10. Ini adalah 10 meter. Nah, ternyata setelah 2 detik, benda tersebut telah bergerak selama 10 detik. Dia telah menempuh jarak sejauh 10 meter. Dia telah menempuh jarak sejauh 10 meter. Berarti sisa jarak yang akan dia tempuh adalah 10 meter. Dari posisi ini menuju posisi B. Ya. Ini kita masih meninjau kondisi yang pertama. Dari posisi A mula-mula ke posisi tengah. Sekarang kita tinjau dari posisi tengah menuju posisi B. Jadi kalau saya coba gambarkan, posisi A sekarang berada di sini. Ya, ini posisi A, kemudian di sini posisi B. Dan mereka terpisah sejauh 10 meter. Ya, ini kondisi yang sekarang. Dengan di sini, di posisi ini, benda A sudah mempunyai kecepatan itu berarti menjadi V0 ya. V0 sebesar ini 10 meter per second. 10 meter per second. Nah, kita ingin supaya benda A itu nanti berhenti di sebelah benda B. Ya. Tepat sebelum mengenai benda B. Di sini benda A-nya. Berarti kalau dia berhenti di sini, berarti nanti PT-nya, kecepatan A saat di sini setelah menempuh jarak 10 meter itu adalah 0. Maka dari sini kita bisa coba cari berapa perlambatan yang dialami oleh benda A. Kita gunakan persamaan kinematika yang ini. Karena tidak ada variabel waktu diberitahu pada kondisi ini. Maka di sini bisa kita tuliskan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Ya. VT-nya berarti kecepatannya saat sampai di sebelah balok B.
Jadi kecepatan A saat tiba di sebelah balok B itu adalah bernilai 0 karena dia akan berhenti di situ. Kecepatan mula-mulanya 10. 10 pangkat 2 ditambah 2 kali A, ya kita belum tahu perlambatannya berapa. Benda A mengalami perlambatan karena kecepatannya berkurang dari 10 menjadi 0. Jadi 2A dikali S, jaraknya adalah jarak bernilai 10 meter. Nah, dari sini kita dapat 100 ditambah 2 kali 10, 20A, ini 0. Nah, 20A kita pindah ruas ke kiri menjadi minus 20A, sama dengan 100. Dan maka A-nya kita peroleh di sini adalah 100 dibagi minus 20. Jawabannya adalah minus 5 meter per second kuadrat. Nah, tanda minus di sini menunjukkan bahwa benda tersebut mengalami perlambatan. Nah, kita sudah peroleh nih nilai perlambatannya. Yang ditanya di soal adalah berapa gaya konstan F yang diberikan kepada balok A sehingga balok A itu tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Artinya di sini ada gaya yang diberikan sebesar F sehingga benda A mengalami perlambatan sampai akhirnya tiba di sebelah benda B. Kita gunakan hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bahwa percepatan itu sama dengan resultan gaya sigma F dibagi massa dari benda. Nah, kita mau cari tahu berapa besar gaya yang bekerja. Nah, saat benda ini bergerak, gaya F1 masih bekerja pada benda A sebesar 10 Newton. Nah, di sini ada gaya F yang melawan sehingga benda A mengalami perlambatan. Dari kondisi ini, secara logika bisa kita pastikan bahwa nilai F pasti lebih besar dari F1. Pasti lebih besar supaya benda A itu bisa berhenti. Oke, ini kita ubah bentuknya menjadi sigma F sama dengan massa dikali percepatan M dikali A. Sigma F di sini berarti kita masukkan adalah F1 dikurang F. Ya. F1 dikurang F. Ini sama dengan M dikali A. Ya. M dikali. Lalu dari sini kita masukkan nilai F1-nya itu adalah 10 dikurang F. Kita mau mencari nilai F. Nilai massanya adalah 2. Nilai percepatan dalam kasus ini perlambatan. Dari gambar ini kita lihat bahwa benda A itu mengalami perlambatan sebesar min 5 kali minus 5. Ya, dia mengalami perlambatan. Sehingga dari sini kita peroleh minus 10. Di sini 10 min F. Maka kalau ini kita pindah ruas, jadi F, ya, jadi positif, min 10 pindah ke kiri, jadi positif. Sehingga kita peroleh nilai F itu adalah 10 tambah 10, 20 Newton. Jadi harus kita peroleh nilainya 20 Newton. Artinya F itu harus lebih besar dari F1 supaya bendanya bisa berhenti. Jika F-nya sama dengan F1, ya, jika F-nya sama dengan F1, maka benda itu akan bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per second. Jika F1 sama dengan nilai F, benda A akan bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per second. Ya, demikian pembahasan soal kali ini bersama saya Mr. King. Semoga
penyelesaian ataupun solusi yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat lebih diperdalam lagi ke depan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you.